Minggu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, minggu ini kita melaksanakan ibadah secara online. Dan untuk firman pada minggu ini terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-104, ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Sebelumnya, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tak henti-hentinya puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memasuki minggu ini Tuhan dengan keadaan baik ya Bapa. Dan saat ini di dalam ibadah minggu ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu melingkupi kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh mampu mengerti, mampu memahami akan kehendak-Mu, lewat firman yang kami baca dan renungkan bersama. Amin. Mazmur 104 ayat 1 sampai dengan yang ke-5 yang berbunyi demikian. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menyimpan firman Tuhan di dalam hati dan juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan orang itu suka dipuji. Siapa yang gak suka dipuji? Biasanya orang dipuji itu karena suatu kebaikan ataupun suatu prestasi yang baik. Tapi ada juga memuji itu demi kepentingan pribadi, demi keuntungan dirinya sendiri. Padahal sebenarnya tidaklah demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kata puji menurut KBBI itu berarti rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, punya beberapa makna penting. Yang pertama, setiap pujian kita kepada Tuhan, apakah itu melalui lagu ataupun juga kesaksian-kesaksian di dalam ibadah-ibadah, itu harus dipertanyakan. Apakah sekedar pujian yang keluar dari mulut bibir ini, ataukah sungguh-sungguh pujian yang keluar dari dalam hati ini, dari dalam jiwa ini? Motivasinya, apakah sungguh-sungguh murni atau palsu? Kemudian yang kedua, pujian penuh penghayatan. Memuji dengan jiwa itu selalu didasarkan atas penghayatan yang sungguh-sungguh akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan, dan juga akan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, pujian yang lahir dari jiwa itu akan menghasilkan pujian yang indah, merdu. Karena orang tidak hanya memuji Tuhan dengan mulutnya saja, dengan akal pikirannya saja, tetapi mereka memuji Tuhan dengan roh,
dan akal budi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, ini merupakan seruan pemazmur pada dirinya sendiri, agar ia selalu ingat akan karya Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat bacaan kita, ya, ini dikatakan berpakaian keagungan, berselimutkan terang, mendirikan kamar-kamar loteng di air, awan-awan dijadikan sebagai kendaraan, membuat angin-angin sebagai suruhan, api yang menyala sebagai pelayan. Kalau kita lihat, hal itu semuanya adalah nggak masuk akal. Hal yang mustahil bagi kita manusia. Tapi itulah kebesaran Tuhan dan kuasa Tuhan dalam segala ciptaannya. Dia telah menciptakan alam semesta ini dengan sangat indahnya dan teratur. Selama 6 hari, Allah menciptakan bumi dan segala isinya dengan sangat baik. Dan kita manusia diberi tanggung jawab oleh Allah untuk memeliharanya, untuk mengelolanya dengan baik, demi kelangsungan hidup bersama ciptaan-ciptaan lainnya. Bukan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, bukan memanfaatkannya untuk memperkaya diri sendiri, tapi mengelolanya demi kelangsungan hidup bersama ciptaan-ciptaan lainnya. Mazmur ini adalah mazmur pujian kepada Tuhan karena kebesarannya yang terwujud dalam kemuliaannya dan juga kuasanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering jalan-jalan ya, melihat, menikmati, mengagumi tempat-tempat wisata yang kita kunjungi, yang indah, yang seru, yang segar, yang menakjubkan. Ada karya yang dibuat oleh tangan manusia. Ada juga karya yang merupakan ciptaan Allah sendiri. Lalu bagaimana respon kita terhadap kedua karya ini? Atau kita baru mengatakan luar biasa atau wow, keren banget ketika banyak spot-spot untuk fotonya. Biasanya mana yang mendapat respon lebih dari kita? Kalau kita melihat laut ataupun gunung, kayaknya itu udah biasa ya. Mungkin kita meresponnya juga biasa-biasa aja. Tapi ketika kita melihat sesuatu ya yang membuat katakan kita wow gitu ya, kita bisa itu tadi bisa mengambil foto gitu bagus, kita responnya sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita lihat bacaan kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita ini adalah juga bagian dari ciptaan Tuhan. Jadi jangan pernah kita memegahkan diri kita. Dan seringkali yang dipuji itu justru hasil karyanya.
Sementara yang berkaryanya itu seringkali dikesampingkan. Ya. Nah, Bapak Ibu dalam yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup dan kehidupan, kita pun merasakan kuasa Tuhan, kasih Allah, kebesarannya. Apakah kita mengakui hal ini? Cukup pekakah kita akan hal ini? Kekuatan dari mana? Kemampuan dari mana? Hingga kita dapat menjalani kehidupan ini di tengah-tengah pandemi ini. Kalau bukan dari Tuhan. Walaupun kita menjalaninya dengan terseok-seok. Tapi nyatanya kita mampu. Kita dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi ini sampai dengan saat ini. Tentunya itu semua adalah berasal dari Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Seruan pemazmur ini bukan hanya berlaku untuk diri pemazmur sendiri, tapi juga mengingatkan setiap kita. Mengingatkan kita agar kita ini selalu ingat akan karya Tuhan, akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita mengakuinya hal itu. Dan kita juga menghargai dan bersyukur dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Biarlah pujian yang kita naikkan kepada Allah adalah murni dari hati dan jiwa kita yang tulus. Matius 22 ayat 37 mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai salah satu bentuk peduli kita terhadap sesama di tengah-tengah pandemi ini, mari kita tetap memakai masker, tetap mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang boleh mengingatkan kami akan kuasa-Mu, akan kebesaran-Mu, akan kasih-Mu, akan karya-karya-Mu yang begitu banyak yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini kami meresponnya tidak dengan sepenuh hati. Dan tolong kami Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang sungguh-sungguh memampukan kami untuk dapat menaikkan pujian kami kepadamu. Itu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap ketulusan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, di kesempatan ini kami juga mau mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah menolong kami, menuntun kami di dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah pandemi ini Bapa. Dan biarlah tangan kasih-Mu yang terus selalu menuntun, menyertai di dalam kehidupan kami selanjutnya Bapa. Terlebih lagi juga di dalam tahun yang baru, tahun 2021 ini. Biarlah kasih Tuhan, tangan Tuhan selalu memegang tangan kami.
Terima kasih juga Tuhan untuk segala berkat-berkat yang sudah Tuhan beri bagi setiap kami. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri juga yang mengendalikan seluruh pelayanan dan penata layanan gereja-Mu Bapa. Bahkan juga pelayan-pelayan-Mu, biarlah Tuhan sendiri juga yang memperlengkapinya, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, sehingga dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik seperti yang Tuhan kehendaki. Boleh memberikan kesehatian di tengah-tengah para pelayan-Mu ini Bapa. Kami juga Tuhan mau berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau berkuasa di sorga maupun di bumi, bahkan juga atas segala sakit penyakit. Biarlah kiranya tangan kasih-Mu, Engkau berkenan memberkati, menjamah saudara-saudara kami ini Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh Bapa. Kuasa-Mu boleh mengalir bagi saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan. Sehingga saudara-saudara kekasih kami ini boleh melihat dan merasakan kasih Tuhan bagi diri mereka Tuhan. Dan biarlah mereka boleh memuji Tuhan karena kuasa kasih-Mu yang boleh mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa bagi anak-anak kami yang masih melaksanakan belajar secara online Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang tetap memberikan semangat, memberikan sukacita, menolong anak-anak kami ini Tuhan, sehingga mereka boleh tetap melaksanakan belajar mereka secara online ini Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi para orang tua yang tetap mendampingi anak-anak mereka di dalam belajar secara online ya Tuhan. Berikan kesabaran, berikan juga semangat yang daripada-Mu, sehingga dapat dengan setia mendampingi anak-anak terkasih di dalam kegiatan belajar mereka ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa bagi anak-anak kami yang dalam menyelesaikan studi mereka di tingkat akhir. Biarlah Tuhan sendiri juga yang menolong anak-anak kami ini, sehingga mereka sungguh-sungguh Tuhan dapat menyelesaikan pendidikan akhir mereka dengan baik Tuhan. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan sendiri juga memberikan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan anak-anak kami Tuhan. Begitu juga anak-anak kami yang mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan sendiri juga boleh memberikan yang terbaik yang dari Tuhan, yang sepadan dengan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan, dengan segala persoalan, pergumulan yang dihadapinya, baik itu pergumulan pribadi mereka,
pergumulan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam lingkungan sekelilingnya. Tuhan sendiri yang campur tangan di dalamnya. Tuhan sendiri yang menolongnya Bapa. Sehingga kami boleh senantiasa melihat dan merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Dan semuanya ini juga kami serahkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang